Halo para insomnias, gimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Tini ATV. Mari kita membicarakan lagi tentang pekerjaan berbahaya dengan resiko tinggi. Dan pekerjaan yang akan kita bahas kali ini adalah salah satunya. Pria ini bertugas untuk menjinakkan bom aktif sisa perang Irak. Bukan hanya satu bom tapi ribuan. Karena bom-bom itu tertanam di dalam tanah yang tidak diketahui tempatnya. Satu langkah keliru yang diambil bisa saja mencabut nyawa dalam seketika. Dia bernama Falah Hussein. Pria bermental baja ini seakan tak gentar dengan pekerjaan yang digelutinya. Kehilangan nyawa merupakan jarak terdekat yang ada di hadapannya. Para anggota perang menyebarkan bom yang terkubur di ladang ranjau di Irak. Alat peledak mematikan musuh dibuat dengan improvisasi baru karena biasanya bom itu adalah rakitan sendiri. Dan sebagian besar bom tinggalan perang ini sengaja ditanam oleh ISIS, yaitu ketika kelompok militan mencoba untuk mengambil alih Irak pada tahun 2014. Tentu saja Hussein sudah sangat terlatih menemukan dan menghancurkan bom-bom yang tersembunyi itu. Hussein datang ke ladang ranjau yang dekat dengan area musuh mengancam. Dia dipercaya mampu menjinakkan ribuan bom rakitan yang terkubur di seluruh Irak. Hari ini mereka menuju ke ladang ranjau yang jaraknya sekitar 12 mil. Berada jauh di sebuah desa bernama Uspak. Setelah sampai tujuan, Hussein mulai mengeluarkan detektor logam untuk menentukan dengan tepat di mana bom itu mungkin ditanam. Karena tentu saja ribuan bom ranjau sengaja dikubur di bawah tanah. Dan mereka dapat meledak dengan sedikit sentuhan. Ini adalah benar-benar pekerjaan yang berhadapan langsung dengan malaikat maut. Sekali salah pijakan maka kamu akan pergi ke alam lain dengan seketika. Untuk menentukan di mana bom itu tertanam, biasanya mereka memiliki beberapa bagian kunci, yaitu akan terdeteksi oleh detonator, seperti baterai pengisi daya utama dan pelat tekanan yang berfungsi sebagai saklar plastik, tetapi yang lain memiliki wadah logam. Dan semua itu adalah serangkaian kematian yang dapat berubah menjadi pecahan peluru. Di ladang tersebut terdeteksi ribuan bom. Setiap bom memiliki berat sekitar 30 pon, dan ini seperti gudang bom di alam terbuka. Tetapi alat itu terkadang tidak mendeteksi secara akurat, karena banyak rangkaian bom yang sudah diinovasi sehingga tidak terdeteksi. Bahkan, ada rangkaian bom yang tidak ada saklar pemicunya. Tapi, tentu saja ini tetaplah bom aktif yang masih bisa meledak. Karena kandungan di dalamnya yang dikemas dengan bahan kimia juga yang disebut amonium nitrat, sehingga walau cuma terkena panas yang hebat, sudah bisa menyebabkannya untuk memicu ledakan. Bukan hanya itu, ternyata para pemasang bom ranjau juga menambahkan sekitar pemicu yang tersembunyi. Itulah sebabnya Hussein harus segera mengamankannya. Dan sebelum para penjinak bom mengeluarkan ranjau ini dari tanah, dia memasang kabel melalui salah satu papan yang mengaitkannya ke bom. Lalu dia menariknya dari jarak yang aman untuk berjajar serta terjaga-jaga jika tiba-tiba bom itu meledak. Hari ini sudah menunjukkan siang hari dengan panas sekitar 114 derajat di gurun Irak. Para tim juga manusia. Mereka butuh istirahat dan makan siang. Sebenarnya Hussein adalah pelajar yang belajar sastra Arab di perguruan tinggi, tetapi dia terlalu tertarik untuk bergabung dengan militer.
sehingga dia mendaftar pada tahun 2007. 4 tahun setelah pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat mampu menggulingkan Saddam Hussein. Hussein mendapatkan uang sekitar $1.700 sebulan, dan ia harus melakukan pekerjaan ini 3 kali atau bahkan lebih dari itu. Hasil upah yang ia dapat tentu saja lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan jika dia menjadi guru sekolah menengah. Jadi, buat Hussein, menjadi penjinak bom juga merupakan keuntungan. Diperkirakan ISIS menanam sebagian besar ranjau pada tahun 2014. Pada puncaknya, kelompok militan Sunni menguasai 40% negara dan menyatakan Mosul sebagai ibu kota kekhalifahan Islamnya. Di sini dalam dekade terakhir lebih dari 50.000 orang telah terbunuh oleh bom ranjau di Irak. Beberapa anggota lembaga masyarakat sudah berusaha memindahkan beberapa ranjau dan sudah memindahkannya ke pangkalan militer, dan setiap bulan mereka berhasil meledakkan sebuah kumpulan musuh. Dan sepertinya pekerjaan ini masih akan terus berlangsung jika dilihat dari banyaknya bom ranjau yang sudah ditanam. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.